Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk siswa-siswi baru SMA Handayani 2 Banjaran. Perkenalkan, nama Ibu Ajeng Restiani, mengajar mata pelajaran fisika untuk kelas 10, 11, 12 pada program IPA. Ya, materi fisika untuk kelas 10 pada bab 1 adalah mengenai hakikat fisika dan metode ilmiah. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini diharapkan siswa mampu memahami ilmu fisika dari berbagai fenomena gejala alam, siswa mampu menyebutkan cabang-cabang ilmu fisika, dan siswa mampu menjelaskan peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke materinya. Pada bab 1, terdiri dari hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Namun pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang hakikat fisika. Mengenal fisika. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu fisika. Nah, secara ilmiah, fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA yang lebih dikenal dengan sains. Fisika berasal dari bahasa Yunani yaitu physikos, berarti ilmiah, dan physis berarti alam. Jadi fisika adalah ilmu yang mempelajari sifat dan gejala pada benda di alam. Gejala tersebut pada mulanya dialami dan dirasakan oleh indera kita. Misalnya mata, sebagai indera penglihatan yang dapat menemukan cahaya, kulit sebagai indera peraba dan dapat merasakan panas, telinga sebagai indera pendengaran yang dapat mendeteksi adanya bunyi. Hakikat fisika tersendiri mempunyai pengertian, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian alam berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang telah teruji kebenarannya melalui pendekatan ilmiah. Untuk materi pendekatan ilmiah, kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Cabang-cabang ilmu fisika. Sebenarnya, cabang-cabang ilmu fisika ini sangat banyak, namun yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama, mekanika, yaitu ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda. Mekanika terdiri dari 2 bagian, ada yang disebut kinematika dan ada yang disebut dinamika. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, buah kelapa jatuh dari pohonnya. Apabila dikaji dalam kinematika, yaitu kecepatan buah kelapa yang jauh, yang jatuh, serta waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah. Sedangkan apabila yang dikaji dalam dinamika, yaitu memperhitungkan perlambatan buah kelapa yang jatuh yang disebabkan oleh hambatan udara. Yang kedua, mekanika fluida, yaitu ilmu fisika yang mempelajari pergerakan fluida. Fluida itu bisa berupa cairan atau gas. Contohnya dalam penerapan sehari-hari, misalnya pada kapal selam, kapal laut, atau pada sayap pesawat terbang, dan yang lainnya. Yang ketiga, termodinamika, yaitu ilmu fisika yang berhubungan dengan sifat termal, atau ilmu yang berhubungan dengan perpindahan kalor, suhu, dan perilaku dari partikel-partikel dalam jumlah yang sangat banyak. Alat yang menggunakan prinsip termodinamika, contohnya ya lemari es atau kulkas yang ada di dalam rumah kita. Yang keempat, elektrostatis, yaitu ilmu fisika yang mempelajari listrik statis. Listrik statis itu maksudnya muatan listriknya tidak bergerak sehingga tidak akan terjadi arus listrik. Sedangkan yang kelima, elektrodinamis, yaitu kebalikannya dari elektrostatis, yaitu ilmu fisika yang mempelajari listrik dinamis. Maksudnya, muatan listriknya itu bergerak sehingga akan menyebabkan arus listrik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada mobil mainan anak-anak. Jadi, ketika tombol on ditekan pada mobil mainan, maka rangkaian mobil tersebut akan tertutup.
Kemudian, muatan listriknya akan bergerak sehingga mobil tersebut akan berjalan. Itu contoh elektrodinamis. Sedangkan contoh elektrostatisnya yaitu ketika tombol off mobil tersebut ditekan, maka rangkaian mobil tersebut akan tertutup sehingga tidak akan ada aliran arus yang terjadi, menyebabkan mobil tidak akan bergerak. Dan yang terakhir yaitu fisika inti, yaitu ilmu fisika yang mempelajari bagian-bagian inti atom. Nah, biasanya fisika ini diterapkan di bidang kedokteran. Peranan fisika dalam kehidupan. Nah, peranan fisika ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pada bidang kedokteran dan kesehatan, pada bidang pertanian, pada bidang transportasi, pada bidang industri, dan pada bidang komunikasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peranan fisika dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Di antaranya ada sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang, ada sinar laser untuk memecahkan batu ginjal, ada USG untuk mendeteksi kondisi bayi dalam rahim, dan ada sinar gamma untuk proses sterilisasi alat bedah. Yang kedua, di bidang pertanian, di antaranya ada penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika dan ada penciptaan peralatan pertanian yang membantu kerja petani. Ini contoh alat pertanian yang modern atau canggih. Kemudian yang ketiga, bidang transportasi, di antaranya ada pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor, ada pembuatan kapal selam yang menerapkan hukum Archimedes. Baik, yang keempat di bidang industri. Di antaranya ada penggunaan sonar dalam industri kelautan, ada penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi, dan ada penggunaan scanning ultrasonik untuk mendeteksi retak dalam struktur logam. Ini contoh gambar scanning ultrasonik. Dan yang terakhir di bidang komunikasi. Di antaranya ada penggunaan gelombang elektromagnetik pada telepon genggam, penggunaan fiber optik untuk jaringan internet, dan prinsip pengiriman data melalui satelit. Ya, baik. Jadi, untuk pertemuan pertama telah selesai. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami karena fisika tidak akan lepas dari kehidupan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.